Pelatih Jepang Hajime Moriyasu dilaporkan tidak akan menurunkan kekuatan terbaik di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk menghadapi timnas Indonesia. Jika itu benar, tentu langkah skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 menjadi sedikit lebih mudah. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh media Jepang Nikkei Sport. Dalam artikelnya dikatakan Hajime Moriyasu tidak mau memaksakan pemain yang baru saja pulih dari cedera dan juga kembali dari tim masing-masing. Untuk diketahui, Jepang masih punya dua laga lagi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satunya melawan timnas Indonesia. Duel ini akan berlangsung pada 10 Juni mendatang. Sebelum menghadapi timnas Indonesia, Jepang terlebih dahulu akan menantang tuan rumah Australia di Perth Stadium pada 5 Juni 2025. Dua laga ini sejatinya bagi tim Samurai Biru tak berpengaruh apa-apa. Jepang telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah keluar sebagai juara grup C dengan perolehan 20 poin dari 8 pertandingan. Meskipun masih ada dua laga lagi, poin yang dikumpulkan mereka tak bisa dikejar para pesaingnya. Oleh sebab itu Jepang bisa bersantai di dua laga terakhir. Mereka bisa menurunkan pemain-pemain pelapis yang jarang dapat menit tampil di tim nasional. Dan tentu saja hal ini bisa mengurangi kekuatan Jepang. Meski dipercaya pemain-pemain cadangan dari Jepang punya kemampuan hampir setara dengan yang inti. Kami akan mempertimbangkan pemanggilan dengan memperhatikan jam bermain maupun kondisi cedera. Saya belum tahu seberapa banyak perubahannya. Saya ingin memanggil pemain yang bisa menjadi kekuatan untuk kedepannya, kata Hajime Moriyasu, sumber Nikkei Sport. Saya juga ingin memperluas pemahaman terhadap taktik tim. Ini adalah tantangan yang ingin saya ambil, jelas juru taktik berusia 56 tahun tersebut. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu ingin menambah jam terbang pemain. Kedepannya ia ingin punya banyak opsi-opsi pemain yang berkualitas. Dengan memperluas pilihan pemain, saya pikir tidak masalah untuk melakukan pemanggilan demi berbagi taktik yang lebih luas demi membentuk tim yang lebih tinggi dan lebih kuat pada akhirnya, tutup Hajime Moriyasu. Bagi timnas Indonesia, mengalahkan Jepang di kandangnya sendiri membutuhkan sebuah kerja keras dan juga keajaiban. Meskipun tim Samurai Biru turun dengan pemain lapis kedua. Nah, laga ini harus dimaksimalkan oleh tim asuhan Patrick Kluivert untuk merebut 3 poin. Kemenangan bisa membuat timnas Indonesia melangkah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jangan sampai partai menghadapi Jepang dijadikan pertaruhan nasib skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia masih menjaga asa untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan dua laga tersisa di grup C, skuad Garuda berpeluang besar untuk finish di posisi 3 besar klasemen. Dua pertandingan krusial menanti Indonesia, yakni menghadapi China di kandang sendiri pada tanggal 5 Juni 2025 sebelum melakukan laga berat melawan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Laga kontra China menjadi kunci utama dalam perburuan poin maksimal yang dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos. Meraih kemenangan atas China menjadi target yang mutlak. Tambahan 3 poin akan sangat menentukan posisi Indonesia di klasemen, terutama untuk menjaga jarak dengan para pesaing seperti Arab Saudi dan juga China sendiri. Sementara laga melawan Jepang bisa menjadi kesempatan untuk mencuri poin tambahan, meskipun tantangannya jelas lebih besar. Peluang timnas Indonesia terbuka lebar untuk mengamankan tempat di fase selanjutnya, khususnya jika mampu mengakhiri putaran kedua ini di posisi ketiga ataupun keempat. Jepang dan timnas Indonesia bakal berduel pada tanggal 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium, Suita. Ya, Samurai Biru sebenarnya telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu terancam kehilangan 2 pemain bintangnya. Kedua pemain yang dimaksud adalah winger Brighton and Hove Albion, Kaoru Mitoma, dan juga penyerang Stade Reims, yakni Junya Ito. Keduanya masih mengalami cedera. Kaoru Mitoma mengalami cedera di bagian tumit. Pemain 27 tahun tersebut absen dalam 4 laga terakhir Brighton and Hove Albion. Sementara itu Junya Ito mengalami masalah pada bagian tumitnya. Keduanya menjadi andalan Jepang di sektor serang. Samurai Biru memenangkan duel lawan timnas Indonesia di pertemuan pertama berkat kepiawaian keduanya. Pada pertemuan pertama, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut menghajar skuad Garuda dengan skor 4-0. Kaoru Mitoma menjadi starter pada laga tersebut. Sementara Junya itu baru masuk pada babak kedua.
Beruntung Jepang telah mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Saya akan mengistirahatkan pemain yang ingin saya istirahatkan, ujar Hajime Moriyasu, sumber Hochi News. Dan saya ingin memanggil pemain yang ingin saya lihat, lanjutnya. Hajime Moriyasu mengaku bahwa dirinya bakal memanggil beberapa pemain baru untuk laga lawan Australia dan juga timnas Indonesia. Mereka bakal dipersiapkan untuk memperluas pilihan taktik sang pelatih sebelum turnamen utama. Lakukan pergantian pemain jika diperlukan, ujar Moriyasu. Saya ingin memanggil pemain yang dapat berguna di masa mendatang dan memperluas jangkauan taktik kami. Saya ingin tahu apakah tidak apa-apa untuk memanggil pemain yang dapat memperluas cakupan taktik kami guna membangun taktik yang kuat, ujarnya. Ole Romeni melakoni musim perdananya di Championship bersama Oxford United. Dia tampil dalam 14 laga dengan kontribusi 1 gol setelah meninggalkan FC Utrecht. Sebagai pemain muda tentu ini cukup positif, meski dia harus tetap membuktikan diri di lapangan. Apalagi di Inggris persaingan sangat ketat dan juga mendapatkan menit bermain bukan tugas mudah. Sebelumnya dia tampil solid di Utrecht dan mendapatkan menit bermain cukup banyak. Media lokal Inggris Oxford Mail memberikan laporan terkait penampilan pemain Oxford United musim ini. Ole mendapatkan penilaian 6,2 dari penampilannya musim ini bersama The Oak. Mereka menilai bahwa sang pemain masih membutuhkan waktu untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan tentunya, waktu yang ada telah dimanfaatkan untuk bisa melakukan adaptasi karena kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2028. Rekrutan Januari dari FC Utrecht ini telah keluar masuk tim. Dengan posisi terbaiknya belum terlihat jelas. Meskipun begitu, ia telah menunjukkan sedikit kemampuannya, tulis laporan dari Oxford Mail. Di sisi lain menariknya, nama pemain timnas Indonesia lain yakni Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan. Marcelino Ferdinand melakukan debut saat Oxford United bertanding melawan Swansea City di laga terakhir mereka musim ini. Dia menggantikan Ole Romeni akhir laga dan juga bisa merasakan atmosfer pertandingan. Tentunya hal tersebut belum cukup dan dia harus berjuang keras agar bisa menembus tim utama. Saat ini gelandang skuad Garuda tersebut lebih sering mendapatkan kesempatan bersama tim akademi. Sama seperti Ole Romeni, kontrak Marcelino juga masih akan berakhir pada tahun depan dan masih memiliki waktu untuk menunjukkan kelasnya. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia Shane Patinama yang kini ada di Belgia. Pemain 26 tahun tersebut resmi dilepas oleh timnya saat ini KAS Yuban. Tentu kabar ini mengejutkan. Pasalnya Shane Patinama sebenarnya punya kontrak selama 2,5 musim di klub asal Belgia tersebut. Bek 26 tahun tersebut bergabung dengan KAS Yuban usai menyelesaikan musim 2023 bersama Viking di Liga Norwegia. KAS Yuban memberikannya kontrak sampai 2026. Namun keduanya sepakat telah mengakhiri kerjasama saat kontrak masih tersisa 1 musim. Shane Patinama meninggalkan KAS Yuban, tulis akun Instagram resmi klub. KAS Yuban dan Shane Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Pemain internasional Indonesia tersebut akan meninggalkan klub setelah musim 24-25. KAS Yuban ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya baik dalam level olahraga maupun pribadi, khususnya bersama tim nasional Indonesia. Lanjutnya, sejak dinaturalisasi pada 2023 yang lalu, Shane Patinama telah mencatatkan 10 caps bersama timnas Indonesia. Sayangnya memasuki 2024, pemain yang lahir di La Lista tersebut gagal bersaing dengan nama-nama baru. Dalam setahun sudah ada 3 nama baru yang mengisi pos bek kiri. Pertama, ada nama Nathan Chuaon dari Swansea City. Pada Juni 2024 ada nama Calvin Verdong yang bergabung dengan skuad Garuda. 2 bulan lalu, giliran Dian James yang bergabung di jajaran bek kiri timnas Indonesia. Kondisinya makin terpinggirkan di skuad Garuda. Hal ini juga berimbas dengan performa di level klub. Dan Shane Patinama hanya tampil 17 kali di musim ini. Dan hasil ini ditutup dengan hasil buruk juga mengingat dia cedera di akhir musim. Sampai saat ini belum diketahui tujuan berikutnya dari bek timnas Indonesia itu. Di sisi lain usut punya usut, salah satu klub promosi Liga 1 Bayangkara FC dikabarkan bakal merekrut Shane Patinama. Sebelumnya Bayangkara FC memang berminat untuk memboyong beberapa pemain andalan timnas Indonesia untuk mengarungi Liga 1 2025-26. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini.
Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.